Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Nurhalisa, NPM 222151069, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat pembelajaran matematika. Nah, sebelum ke hakikat pembelajaran matematika, perlu kita ketahui dahulu matematika itu seperti apa, pembelajaran itu seperti apa, dan konsep pembelajaran seperti apa yang harus diterapkan dalam proses belajar matematika. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan matematika. Nah, apa sih matematika itu? Matematika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka secara informal, matematika dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Selain itu, secara umum, pengertian matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, serta direpresentasikannya dengan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, mathematikos, yaitu ilmu pasti, yang secara etimologi berasal dari kata mathema atau mathesis, yang berarti ajaran, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan. Matematika dalam bahasa Latin mantahanein atau mathema berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika sebagai ratu atau ibunya ilmu pengetahuan atau mother of knowledge merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang lain. Matematika membantu ilmu-ilmu yang lain untuk menganalisis dan mensintesis berbagai observasi yang ada, menemukan hubungan-hubungan yang logis, dan menarik kesimpulan dari observasi tersebut, sehingga ilmu pengetahuan itu dapat berkembang sendiri. Kemudian, matematika merupakan ilmu versal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang ada pada saat ini pada dasarnya dilandasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang teori bilangan, analisis, teori peluang maupun matematika diskrit. Nah, untuk itulah bagi generasi bangsa ini dibutuhkan penguasaan ilmu matematika yang mendalam dan mumpuni agar mampu menguasai dan menciptakan teknologi di masa yang akan datang. Menurut Mariyati dan Priyatna, matematika adalah ilmu deduktif karena dalam proses mencari kebenaran harus dibuktikan dengan teorema, sifat, dan dalil setelah dibuktikan. Matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan nalar yang menggunakan istilah definisi dengan cermat, jelas, dan akurat. Knibbon menyatakan bahwa matematika hanyalah studi tentang struktur abstrak atau pola formal keterhubungan. Jadi, merujuk pada beberapa pendapat pakar di atas, dapat kita simpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika yang dibangun melalui penalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik. Antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Kemudian menurut Klein, matematika ialah pengetahuan menyendiri yang dapat menjadi sempurna karena matematika itu sendiri, melainkan dengan adanya matematika itu terutama agar dapat membantu manusia dalam mengatasi dan memahami permasalahan ekonomi, sosial, dan juga alam. Ilmu matematika tumbuh serta berkembang karena adanya proses berpikir. Oleh sebab itu, logika merupakan salah satu dasar agar terbentuknya matematika.
Nah, setelah kita tahu apa itu matematika, maka kita selanjutnya harus tahu apa itu pembelajaran, apa itu belajar. Kita mulai dari belajar terlebih dahulu. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Kemudian, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian menurut Trianto, pembelajaran yaitu suatu aspek dari kegiatan manusia secara kompleks yang mana tidak sepenuhnya dapat dijelaskan atau dijabarkan. Lebih mudahnya, pembelajaran yaitu suatu produk dari interaksi yang berkelanjutan dengan pengembangan dan juga pengalaman. Secara umum, pembelajaran yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar yang mana dilakukan oleh seorang pendidik guna mengajarkan peserta didiknya dengan memberikan arahan yang sesuai dengan sumber-sumber belajar lainnya guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut pendapat Umar Hamalik, beliau yang menjelaskan bahwa pembelajaran yaitu kombinasi yang tertata atas segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur, yang mana hal ini saling mempengaruhi guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Beliau juga di sini berpendapat bahwa terdapat 3 rumusan yang dianggap penting mengenai pembelajaran, yaitu pembelajaran yaitu suatu upaya untuk mengorganisasikan lingkungan pendidikan guna menciptakan situasi serta kondisi belajar bagi siswa. Kemudian, pembelajaran yaitu sebuah upaya penting guna mempersiapkan siswa agar bisa menjadi warga masyarakat yang baik dan bisa diharapkan. Kemudian, pembelajaran yaitu suatu proses dalam membantu siswa guna menghadapi kehidupan maupun terjun di lingkungan masyarakat. Kemudian menurut pendapat dari David Ausubel, beliau yang menjelaskan teori belajar yakni teori belajar bermakna, belajar bisa diklasifikasikan menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi yang ada hubungannya dengan cara informasi maupun materi pembelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Kemudian, dimensi yang menyangkut dengan cara bagaimana siswa itu bisa mengabaikan informasi terhadap struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif merupakan fakta, konsep, serta generalisasinya yang sudah dipelajari dan diingat siswa. Kemudian suatu pembelajaran itu pasti mempunyai sebuah tujuan. Nah, tujuan umum dari pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Kemudian, pemecahan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Jadi dapat kita ketahui bersama, pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Kemudian dalam proses belajar, terutama belajar matematika, kita tentunya akan mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan tentang matematika. Entah itu dari sejarahnya, teorinya, rumusnya, tujuannya, dan fungsinya. Pembelajaran matematika itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan belajar matematika, banyak hal menguntungkan yang bisa kita dapatkan untuk melangsungkan kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematika juga, kita akan mulai terbiasa berpikir secara sistematis, kritis, disiplin, ilmiah, logis atau rasional, serta mengembangkan daya kreativitas dan inovasi yang ada dalam diri kita. Dan diharapkan dengan mempelajari matematika itu sendiri, kita dapat membuat sebuah penemuan-penemuan dan perkembangan terkait hal ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu matematika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.